Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Hari ini mungkin banyak yang tidak berada di Surabaya, tapi mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang berlibur, baik di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Tapi kalau saudara boleh melihat tayangan Morning Bright pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat berlibur, sehat selalu, dan senantiasa Tuhan memberkati dan melindungi saudara semuanya. Makasih. Pada pagi hari ini, mari kita lanjutkan kembali di dalam pembahasan kita dari kitab Amsal. Minggu-minggu lalu kita sudah melihat beberapa topik yang lain, maka kita akan meneruskan dari pasal yang ke-8, Amsal pasal yang ke-8. Nah, saya mengusulkan kita melihat dari beberapa ayat dulu, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pasal 8 ini, Amsal pasal 8 ini diberi tema wejangan hikmat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan khususnya dari pasal 6, pasal 7, bahkan pasal 5 juga sudah kita bahas kira-kira bulan Desember yang lalu ya. Kita bisa dilihat kembali, itu temanya adalah nasihat tentang atau mengenai perzinahan ya. Nah, di situ banyak sekali disebutkan tentang bagaimana banyak orang akhirnya kehidupannya mengalami kehancuran, mengalami kegagalan, bahkan menuju pada kematian dan kebinasaan. Kenapa? Karena dia telah dipedaya, dipengaruhi, bahkan ditipu, mendapatkan tipu daya dari perempuan yang jahat, perempuan yang nakal disebut gitu ya, ataupun perempuan jalang, sundal, pelacur ya. Jadi begitu banyak sebutan buat seorang perempuan yang tidak baik niatnya atau kehidupannya ya. Nah, sebenarnya bagian itu, baik pasal 5, pasal 6 bagiannya maupun pasal 7 itu bukan sekedar berbicara tentang manusia, seorang perempuan, tetapi itu lebih bersifat metafor ya, gambaran dari sang iblis ya, yang akan membawa manusia kepada kebinasaan, bawa manusia kepada kehancuran hidupnya. Disitulah maka kita belajar ya, bahwa jangan sampai kita ditipu, kita dipedaya oleh iblis dalam hal ini. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 3 ini, kita lihat di situ dikatakan ayat 1, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya ya, baik hikmat maupun kepandaian ataupun yang disebut kebijaksanaan ya, pengertian itu adalah digambarkan atau dipersonifikasi, bukan sekedar sebuah pikiran atau sebuah ide ya, tapi hikmat di sini adalah dipersonifikasi atau dijadikan seperti seorang manusia. Nah, di dalam bahasa Ibrani sebagai bahasa asli dari Alkitab itu dipersonifikasi dengan gender feminim, artinya gender seorang perempuan. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik sekali, kontras sekali dengan yang pasal 7, pasal 5 ya, tentang perempuan yang jahat, perempuan yang jalang, perempuan yang nakal ya. Di sini adalah seorang wanita Yahudi yang baik, seorang istri yang baik. Nah, digambarkan seperti itu. Bahkan dikatakan seorang guru wanita, seorang guru perempuan yang baik. Nah, hikmat itu dipersonifikasi seperti itu. Artinya dikontraskan dengan apa yang sudah kita pelajari di pasal 7 dan pasal 5 kemarin. Nah, maka itu di sini dikatakan bahwa kita harus belajar dari hikmat ini ya, dari wanita Yahudi yang atau guru wanita yang baik ini ya. Nah, kalau di dalam pasal 5 dan pasal 7 itu dikatakan perempuan jalang itu ada di rumah, ada di tepi jalan, ada di lapangan, ada di persimpangan, di mana-mana kelihatannya ada. Nah, di sini di dalam pasal 8 ini mau dikatakan apa? Hikmat ataupun firman Tuhan ya,
ataupun apa yang disampaikan oleh Allah itu ada di mana-mana juga. Coba perhatikan ayat 2 dan 3. Dikatakan dia di atas tempat-tempat yang tinggi. Itu kalau dalam bahasa Indonesia sehari ini katakan itu ada di bukit-bukit. Dia ada di tepi jalan, juga di persimpangan jalan. Di ayat 3 di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, bahkan pada jalan masuk. Nah, di sini ingin dikatakan bahwa kalau kejahatan, kalau wanita jalan itu ada di mana-mana. Seringkali banyak orang berpikir, di mana kita bisa dapatkan kebenaran, di mana kita bisa mendapatkan hikmat akan firman Tuhan. Nah, di dalam bagian ini ingin dikatakan apa? Hikmat itu ada di mana-mana, bahkan di tempat-tempat yang tinggi, ya, di tempat-tempat yang ramai, di persimpangan jalan, ataupun di pintu-pintu gerbang kota. Itu adalah tempat yang sangat strategis. Orang-orang zaman dulu kalau menyelesaikan masalah itu ada di pintu gerbang kota. Artinya firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu ada di sana, dimanapun juga. Maka itu merupakan satu ironis kalau kita mengatakan kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak mengerti firman Tuhan. Artinya saudara, ya, kita semuanya mungkin tidak secara aktif untuk melihat atau mencari firman Tuhan, karena firman Tuhan ada di mana-mana. Maka itu kita belajar untuk selalu melihat firman Tuhan. Dan pagi hari ini ketika saudara mendengarkan saya menyampaikan, ini adalah firman Tuhan. Nah, maka itu dengar baik-baik, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Dimanapun kita berada, baik di kota Surabaya, dimanapun kita berada, kita tetap boleh mendengar firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.